Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surejia dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Dalam konferensi nasional pendidikan satu ini, saya akan menjadi presenter dengan judul cover Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis melalui kombinasi model pembelajaran Problem-Based Learning dan Contextual Teaching and Learning. Nah, pada pendahuluan, kehidupan kita tidak pernah terlepas dari masalah, sehingga penting kiranya kita memiliki kemampuan pemecah masalah yang baik. Lewat matematika lah, kita terlatih menjadi pemecah masalah yang handal, terampil, sistematis, logis, dan kritis. Namun, pada realitanya, hal itu berbanding terbalik, seperti dari hasil penelitian dilakukan oleh The National Assessment of Education Progress menunjukkan bahwa sekitar 30% siswa Indonesia berhasil dengan baik menyelesaikan soal pemecahan masalah yang memuat penjumlahan atau pengurangan. Nah, kemudian dari Elita Sapitri pada 2016 juga menunjukkan bahwa siswa hanya mampu menyelesaikan setengah dari indikator kemampuan pemecahan masalah, selaras dengan Rahmi Fitria pada tahun 2018. Nah, dari kendala tersebut, penting kiranya kita ikut andil dalam melakukan perbaikan dengan cara menghadirkan model pembelajaran yang bervariasi, interaktif, dan melatih kemampuan pemecahan masalah. Oleh karena itu, saya tertarik mengangkat kombinasi model PBL dan CTL yang akan membantu siswa khususnya dalam materi aritmatika sosial yang erat kaitannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dari langkah inilah kita menjemput janji Allah dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sejalan dengan hal itu, kenapa jadi materi aritmatika sosial? Karena dari penelitian Sophia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa siswa telah gagal 4 dari 7 indikator kemampuan pemahaman konsep pada materi tersebut. Oleh karena itulah, saya tertarik mengangkat kemampuan pemecahan masalah matematis yang menggunakan kombinasi model PBL dan CTL pada materi aritmatika sosial. Kemudian, metode penelitian yang saya ambil, jenis penelitiannya itu penelitian lapangan, pendekatan penelitiannya kuantitatif, terus menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian dan equivalent post-test only group design. Artinya, ada 2 kelas, di mana 2 kelas tersebut nanti setelah akhir pembelajaran diberikan post-test. Nah, populasinya itu siswa kelas 7 MTSN 6 Batola, dengan sampelnya kelas 7B sebagai eksperimen dan kelas 7C sebagai kontrol. Populasi sendiri terdiri dari 115 orang dan sampel terdiri dari 50 orang. Kemudian data pokoknya itu ada nilai ujian akhir sekolah, semester ganjil siswa, dan data yang berkaitan dengan kemampuan akhir siswa itu diambil melalui post-test. Data penunjangnya bisa dilihat, kemudian teknik pengumpulan datanya ada tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, teknik analisis datanya rata-rata, standar deviasi, kemudian uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T atau uji U. Oke, baik. Di sini skor tes kemampuan pemecahan masalah saya menggunakan indikator menurut Polya. Kemudian kualifikasi kemampuan pemecahan masalah matematis siswanya ini dari sangat baik sampai kurang baik. Dan terakhir adalah hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya mengajar sebanyak 6 kali pertemuan. Masing-masingnya 3, baik eksperimen ataupun kontrol, dengan indikator yang menurut Polya. Kemudian model dengan menggunakan model PBL dan CTL tadi, di sini saya mengambil definisi dari menurut Muson. Kemudian kalau CTL-nya saya menurut Howey Kinnett. Nah, untuk sintaknya PBL ada 5 sintak dan CTL ada 4 sintak. Dengan kombinasi PBL dan CTL-nya 1-9. Tahap invitasi sendiri itu adalah tahap di mana siswa mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas oleh guru. Kemudian tahap kedua, orientasi siswa pada masalah, itu perkenalan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian yang ketiga, mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini siswa dikelompokkan. Kemudian tahap keempat, eksplorasi. Siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki serta menemukan konsep melalui pengumpulan dan sebagainya. Kemudian akan dikomunikasikannya di dalam kelompok. Kemudian tahap kelima adalah membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Ini berlaku jika siswa mengalami kesulitan dalam proses pengerjaan. Kemudian yang keenam, tahap penjelasan dan solusi. Siswa memberikan penjelasan atau penyampaian gagasan tentang solusi dari permasalahan tersebut dalam kelompoknya.
Yang ketujuh, mengembangkan menyajikan hasil karya. Nah, dari hasil karya di sini maksud adalah hasil pemikiran siswa atau solusinya. Dan kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian langkah ke-8 itu adalah tahap pengambilan tindakan. Di mana pada tahap ini siswa lain yang selain mempresentasikan itu boleh memberikan tanggapan, saran, atau keputusan lain dengan cara mengajukan pertanyaan dan saran. Nah, yang terakhir adalah tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini siswa bersama guru menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi serta melakukan kualifikasi jika terdapat kesalahan dalam proses dan hasilnya. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi data kemampuan oleh siswa yang diperoleh dari hasil UAS semester sebelumnya. Dan kemudian kita uji normalitas kedua kelas. Kemudian pada akhirnya itu tidak berdistribusi normal. Kemudian juga dilakukan uji homogenitas dan kesimpulannya itu adalah homogen. Nah, kemudian kita lakukan uji U karena tidak berdistribusi normal, maka H0 diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol itu tidak berdistribusi normal, data bersifat homogen dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa sampel bisa digunakan karena memiliki kemampuan yang sama. Nah, kemudian kita akan melihat hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang dilaksanakan setelah post-test. Jadi terlihat sekali perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dari masing-masing butir soal. Ada 4 soal dan keempatnya itu adalah esai, di mana perbedaan rata-rata, jumlah, dan kategorinya juga menunjukkan kualifikasi yang berbeda. A sendiri itu adalah kemampuan memahami masalah, dan B adalah merencanakan penyelesaian, dan C adalah melaksanakan rencana, dan D sendiri itu adalah kemampuan melihat kembali. Dari data tersebut kita juga melakukan uji normalitas, kemudian uji homogenitas, dan uji T. Kenapa jadi uji T? Karena data berdistribusi normal. Nah, kemudian hasilnya dapat disimpulkan bahwa kedua kelas, baik antara eksperimen dan kontrol yang telah melaksanakan post-test, keduanya berdistribusi normal, data bersifat homogen, dan terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat diagram data kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas kontrol per indikatornya. Selanjutnya ini diagram data kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen per indikatornya. Baik, kita berada di penghujung, yaitu kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 7 MTSN 6 Batola pada materi aritmatika sosial dikala menggunakan kombinasi mode pembelajaran PBL dan CTL itu memperoleh rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan mode pembelajaran konvensional. Rata-ratanya yaitu 76 berada pada kualifikasi baik, dan pada pembelajaran konvensional hanya memiliki rata-rata 61,2 pada kualifikasi cukup. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas yang diajar dengan menggunakan kombinasi mode pembelajaran PBL dan CTL dan kelas yang diajar dengan pembelajaran konvensional. Adapun kualifikasi untuk setiap indikatornya, yaitu yang pertama kemampuan memahami masalah, dan yang kedua membuat rencana dalam kategori sangat baik, kemampuan melaksanakan rencana dalam kualifikasi cukup, dan kemampuan melihat kembali dalam kualifikasi kurang. Nah, sedangkan dalam pembelajaran konvensional berturut-turut kemampuan memahami masalah dalam kualifikasi sangat baik, membuat rencana dalam kualifikasi baik, melaksanakan rencana dalam kualifikasi kurang baik, dan kemampuan melihat kembali
dalam kualifikasi juga kurang baik. Jadi, kemampuan PBL dan CTL ini dapat mendukung kemampuan pemecahan masalah matematika. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.